Masih bersama saya Budiman Tanujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke pengusaha Sandiaga Uno. Bung Sandi, jadi tadi mengatakan ini bukan saat yang tepat. Jadi kalau menurut Anda saat yang tepatnya itu kapan? Tadi kita Bung Fajrul bilang insya Allah kalau misalnya COVID-19 ini sudah selesai diatasi dari segi dampak krisis kesehatannya dan ekonomi mulai bisa terbangun kembali akhir tahun atau awal tahun depan, saya rasa ini diskursus yang bisa kita mulai tahun depan dengan waktu yang cukup untuk mendengar masukan dari semua pihak. Dan saya yakin sebetulnya ada solusi bagi masyarakat. Dan juga saya kebetulan waktu di Pemprov DKI punya program rumah dengan DP 0 rupiah itu, kita juga yakin bahwa kalau kita melibatkan semua pihak, dana yang sudah dihimpun selama ini, apalagi bila dikelola dengan baik juga, dengan efisien, dengan mendapatkan return yang di atas return yang biasanya hanya didapat secara pengelolaan pasif, saya yakin alokasinya ini bisa menjadi sumber pembiayaan perumahan rakyat. Karena saya sepakat memang kalau dari segi kebijakan MBR ini mereka dalam posisi yang harus dibantu, harus diberikan solusi perumahan, terutama yang berpendapatan antara 4 juta sampai 7 juta. Nah disinilah peran public-private partnership. Menurut saya kemitraan antara pemerintah, badan usaha dan juga masyarakat bisa kita hadirkan. Untuk menggerakkan. Dan pada saat tahun depan ini juga tepat, karena kita baru saja, insya Allah timingnya tepat, kita akan tidak terkena gelombang kedua atau gelombang ketiga dari pandemi ini, insya Allah kita bisa mulai mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang padat karya. Jadi membangun rumah rakyat ini sebetulnya juga saya setuju peluang, tapi menurut saya perlu kita duduk di saat yang lebih tepat, di saat yang lebih kondusif untuk mewujudkan ini sehingga kita akan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Oke, baik. Saya ke Bu Anisya Anis Biarwati. Bu Anis, tadi kalau dari Sandi mengatakan sebaiknya ini ditunda lah ya, mungkin ditunda dulu sampai situasinya kemudian bagus dan kemudian ada proses dialog. Gimana kalau Bu Anis lihat? Iya, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sandi tadi, bahwa dan tadi juga Mas Ilham juga mengatakan bahwa ini bukan saya yang tepat, karena secara psikologis ketika PP ini ditandatangani semua orang jadi mikir gitu, dan kita juga melihat reaksi juga banyak ya. Memang sepatutnya fokus saja dulu menangani pandemi ini begitu. Jadi ini luar biasa loh kita ini sudah mencapai kemajuan ya, dan ini tolong difokuskan dulu pandemi ini, kesehatannya, dokter-dokter juga banyak yang masih mengeluh begitu ya, APD juga masih kurang gitu. Artinya apa Bu? Fokus ke COVID-19, kemudian PP-nya ini ditidurkan dulu, nggak usah dieksekusi atau gimana? Ya ini tentu saja kalau PP memang otoritas pemerintah, tapi pemerintah hendaknya punya empati gitu. Bahwa sekarang kondisinya ini kan saya memberi masukan, saya memberi masukan. Jadi empatilah kepada masyarakat gitu. Karena apa? Ketika terburu-buru begini gitu, orang jadi menafsirkan macam-macam gitu. Kenapa sekarang? Ini persoalan COVID belum selesai dan membutuhkan energi yang full dari pemerintah begitu. Tapi kan sudah terlanjur ditandatangani ya, sudah terlanjur. Sekarang yang Ibu maksud berempati kepada masyarakat itu pemerintah harus gimana? Meninjau kembali PP-nya. Meninjau kembali. Ya, meninjau kembali. Kemudian mendengarkan dari masukan-masukan, dan saya pikir juga kalangan pekerja, kalangan pengusaha itu patut didengarkan gitu ya. Walaupun memang nanti penerapannya baru 2020 itu ASN begitu. Ya ASN juga bagian dari rakyat gitu. Jadi saya pikir memang berat untuk pemerintah. Saya memahami bahwa adanya kebutuhan rumah itu menjadi sesuatu yang primer begitu ya. Memahami sekali, dan memahami juga bahwa kita harus mengusahakan bersama-sama.
Dan ini memang tanggung jawab negara sesuai dengan amanat undang-undang gitu. Tapi saatnya begitu, saatnya. Jadi ketika diumumkannya sekarang gitu, ini akan menimbulkan beban baru bagi Beban baru ya. Oke, baik, Bung Ilham sebagai pekerja yang bakal terkena potongan 2,5%. Ini ada saran dari Bung Sandi itu ditidurkan dulu. Dari Bu Anies mengatakan ditinjau. Kalau Anda lihat? Iya betul. Kita berharap skema penyediaan rumah bagi rakyat atau kepada pekerja ini dirubah. Jadi PP ini dirubah total skemanya. Dirubah gimana? Saya misalnya contoh gitu ya. Kita membutuhkan sebuah perumahan bagi kaum pekerja atau bagi buruh yang terintegrasi dengan tempat kerjanya. Bagaimana cara pengadaannya? Sebenarnya banyak cara sebenarnya. Pemerintah itu harusnya lebih kreatif. Pemerintah itu harusnya tidak cepat mengambil satu solusi yang pada akhirnya memberikan beban baru kepada rakyat. Apa contohnya? Kami misalnya memberikan contoh solusi bagaimana pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Jadi setiap kawasan industri diwajibkan untuk menyediakan atau mengalokasikan sekian persen lahannya untuk pembangunan perumahan. Sifatnya pakai perumahan vertikal pastinya. Nah, jadi pembebasan lahan sudah otomatis dilakukan oleh pengembang kawasan industri karena juga ada syarat kan bagi pengembang untuk menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Lalu bagaimana misalnya untuk pembiayaannya? Kita tahu misalnya BPJS Ketenagakerjaan itu mempunyai uang 400 triliun lebih. Jadi dari hasil investasi dari dana 400 triliun lebih itu untuk tahun 2019 saja itu mencapai 29 triliun. Nah kalau seandainya sebagian dari keuntungan dari investasi BPJS Ketenagakerjaan tadi itu dipakai untuk pembangunan perumahan, lebih real. Itu jauh lebih real. Lalu ditambah lagi misalnya dari APBN. Nah apa dampaknya? Kalau seandainya perumahan itu bisa disediakan, otomatis ini akan menekan pengeluaran buruh yang hingga 25% sampai 30% setiap bulannya. Dan itu akan memberikan langsung kesejahteraan bagi buruh secara dengan adanya fasilitas perumahan yang lebih murah seperti itu. Oke, baik Bung Fajrul. Ini kan kira-kira ada pandangan bahwa pemerintah ini kurang kreatif gitu ya, menggunakan cara fundraising, meminta buruh dan pengusaha untuk mengiur, dan kemudian padahal ada dari Ilham mengatakan bisa saja menggunakan jaminan hari tuanya BPJS untuk membangun rumah tanpa harus mendapatkan iuran. Gimana Anda merespon masukan-masukan itu, Fajrul? Ini tadi Ilham ya, kita bisa sedikit mungkin mengelaborasi seolah-olah kalau pasal 28H mengatakan berhak gitu ya mendapatkan rumah, pemukiman. Setiap orang berhak, lalu kemudian pemerintah harus melaksanakan kewajiban itu seolah-olah harus 100%. Padahal kan dengan keterbatasan APBN dan segala macam bisa menjadi persoalan pada saat itu. Tapi juga bisa keliru cara interpretasinya. Misalnya kalau kita melihat pasal 28B, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Apa negara harus menyediakan perempuan dan laki-laki untuk dikawini? Kan enggak. Itu kan hak untuk membentuk keluarga. Tidak harus lalu negara menyediakan misalnya seperti itu. Jadi maksud aku perdebatan mengenai hak dan kewajiban ini masih bisa dipersoalkan sebenarnya. Tapi kan tadi Bung Fajrul mengatakan nih pemerintah menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan pemukiman. Kewajiban konstitusional dengan mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal, mendapat lingkungannya. Pemerintah mencari cara untuk menyelesaikan kewajiban ini dengan bergotong royong tadi. Dengan memadukan antara ada yang dari APBN, yaitu untuk mereka yang masyarakat berpenghasilan rendah, yang misalnya yang sekarang sudah dikerjakan hingga 31 Desember itu Kementerian PUPR itu sudah membangun 1,25 juta unit rumah. 945.161 unit itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan itu negara hadir di sana. Udah dipakai semua, Bung Fajrul? Itu yang sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR, yang 312.000 itu untuk yang non-MBR. Nah, jadi kan kita harus menyesuaikan antara apa yang bisa diberikan oleh negara, karena negara kan tidak hanya mengurus soal perumahan, sebagian besar banyak lagi
kewajiban-kewajiban lain yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau menuntaskan kewajiban konstitusional ini begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Adi Setianto. Pak Adi, jadi bisa dijelaskan nanti jadi mulai Januari akan pengalian dari Bapertarum itu akan berjalan dan kemudian akan melayani rumah ASN yang belum punya rumah gitu, Pak? Terima kasih Mas Budiman. Kalau kita bicara mengenai Tapera, emang spektrumnya luas sekali. Ada beberapa hal yang tadi saya sempat catat. Saya akan bawa konteksnya ke pengelolaan tabungan perumahan rakyat. Tapi ada satu hal, mudah-mudahan saya salah. Saya menangkap kesan seolah-olah PP ini terbit langsung jalan. Ya, Januari Pak ya. Ya, tapi itu pun nggak pakai roadmap karena swasta itu 7 tahun setelah. Tadi menarik sekali Mas Andi, ada istilah tidur. Ditidurkan. Ya. Nah, karena ada waktu 7 tahun dan tugas kami dalam membangun BP Tapera menjadi badan kredibel, kami fokus di ASN dulu, di mana kebetulan dulu dikelola melalui Bapertarum. Itu satu. Yang kedua, Bu Anies, memang kalau lihat dari PP pasal 1, itu memang kita nggak kewajiban menyediakan supply-nya. Kami dari sisi demand side. Jadi kami adalah badan mengelola tabungan, makanya kami masuk dalam kategori lembaga bukan bank. Dan kami disupervisi, diawasi oleh OJK. Jadi tugas kami adalah menghimpun dana murah jangka panjang berkesinambungan at low cost yang terjangkau. Kalau kita bandingkan dengan yang BPJSPK tadi sempat Mas Ilham sebut itu mungkin bunganya agak sedikit mahal, Mas. Monggo dicek aja. Karena sebelumnya saya di BTN, itu kalau dari perbankan terkait dengan MLT itu mungkin realisasinya belum banyak karena terbentur dengan suku bunganya yang nggak bisa di-drag ke bawah. Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan. Tadi yang Bapak bilang roadmap itu, jadi Januari itu BP Tapra ini mau ngapain? Nah, tadi kan ada tertidur 7 tahun swasta. Jadi kami fokus di melayani ASN. Setelah itu kami bergerak mulai ke BUMN. Bentar, melayani ASN itu artinya apa? Membangunkan rumah bagi ASN yang belum punya rumah atau gimana? Mohon maaf, bahasa saya barangkali. Jadi migrasi dari pengelolaan Bapertarum ke BP Tapera. Jadi melayani itu dari si pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan. Pemupukan berarti uang yang sudah ditabung kami kelola untuk dikembangkan. Pemanfaatan skim pembiayaan dalam bentuk KPR, renovasi, atau bangun rumah di atas tanah sendiri. Fokusnya pada MBR. Itu kira-kira seperti itu, Mas. Lalu gimana Bapak akan memilih ASN mana yang akan dibangunkan rumah terlebih dahulu gitu? Kan kami ada database berasal dari Bapertarum. Dan sudah kami cross-check dengan BKN. Apa? Sesuai dengan urutan atau gimana? Enggak, Mas. Justru kita lihat dari segmentasi dulu. Yang MBR mana? Dari MBR itu kelihatan ada sekitar yang belum punya rumah itu sekitar 800.000. Nah, justru nanti bisa lihat dari usia, ketermendesakan, itu menjadi prioritas. Kira-kira seperti itu, Mas. ASN akan selesai berapa tahun, Pak? Kalau hitungan kita mungkin 2-3 tahun, Mas. Kita bisa layani itu. Ya. Dan tadi kembali ke yang swasta, Mas. Pemerintah nggak ninggalin swasta loh, Mas. Masih ada program FLPP. Saya juga baru dapat angka, Mas, per Mei 2020. Monggo dicek ya. Akad KPR subsidi tembus 800 miliar, Mas. Artinya di tengah COVID masih hidup, Mas. Baik. Kembali ke Bu Anies. Bu Anies, jadi kalau tadi Pak Andi mengatakan bahwa ini sebetulnya akan ke ASN dulu dan ASN itu mungkin akan memakan waktu sekitar 2 tahun atau 3 tahun baru kemudian ke TNI Polri, baru ke swasta. Sehingga apakah memang tetap Bu Anies melihat bahwa PP ini perlu ditinjau terlebih dahulu atau gimana, Bu? Iya, kalau saya melihat persoalan intinya bukan di roadmap. Roadmap itu silakan saja pemerintah membuat roadmap itu. Tapi isi dari PP itu sendiri jangan seperti istilahnya tuh angin surga gitu. Angin surga. Jadi, gimana, Bu? Nabung, pekerja nabung, uangnya dikelola kan. Jadi pemerintah tuh seperti pengelola dana masyarakat. 3% dikelola oleh BP kan, BP Tapera Pak Adi ya. Dikelola dalam jangka waktu itu, kemudian kepesan berakhir kalau pekerja mandiri usia 58 tahun ya. Nah itu baru setelah itu uangnya bisa dikembalikan dengan pemupukan atau diberikan skema pembiayaan, itu pun ada syaratnya skema pembiayaan. Jadi artinya mereka dapat
skema pembiayaan setelah pensiun atau setelah usianya kalau pensiun 58 tahun gitu. Udah tua gitu ya. Oh, jadi baru pensiun baru dapat skema pembiayaan gitu? Iya, karena kalau syaratnya begitu. Jadi ketika menabung itu langsung wajib gitu. Tapi ketika ingin mendapatkan kemanfaatan dari tabungan itu, syaratnya ada begitu. Jadi saya menyoroti sisi keadilannya juga di sini ya. Jadi setelah dikelola, jadi pemerintah mengelola melalui Peta Pera dana masyarakat, menghimpun dana masyarakat, dan kemudian rakyat berharap bisa beli rumah. Pertanyaannya adalah, pertanyaan dengan rendah hati nih Pak Adi, ketika mereka mendapatkan dana setelah berakhir kepesertaannya, gitu, itu kan nilai rumah udah berapa tuh? Oke, nggak terkejar ya Bu ya? Apakah memang setelah mereka dapat, mereka bisa gitu? Dapat dengan karena sekian puluh tahun harga rumah juga udah berapa, value of money-nya gitu. Jadi saya sih tidak menentang begitu ya, karena kita wajib mendukung rakyat punya rumah. Tetapi hendaknya keberpihakan kepada rakyat juga ditingkatkan, dan memang mendapatkan rumah, karena ada banyak sekali pekerja belum mendapatkan rumah, ini mesti kita pikirkan gitu. Jadi roadmap itu silakan saja, tapi mohon keberpihakannya lebih jelas begitu. Oke, ya, baik. Lebih jelas itu. Baik, Bu Anies Biarwati, anggota DPR Komisi 11 dari fraksi PKS, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Tapi apakah betul PP Tapra ini merupakan angin surga bagi pekerja? Nanti Chief Sandi dan bagi pengusaha mungkin Sandi bisa menjawab setelah ini. Kita jeda setelah jeda berikut ini.